membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat, yaitu di Madinah, dan berharap akan jatuh miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Kobun Salim dimanapun kalian berada, yang selalu menyimak channel ini dan ikut serta mensubscribe channel ini. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya selalu sehat walafiat, banyak rezekinya, dipermudah segala urusannya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang sahabat Nabi, orang kaya yang selalu berharap miskin, namun tidak miskin-miskin ya. Jadi cerita tentang sahabat Nabi, orang kaya yang selalu berharap miskin, namun selalu gagal jadi orang miskin, itu ya judul pada kali ini, sahabat-sahabatku. Pengen tahu cerita selanjutnya? Yuk kita simak sahabat-sahabatku semuanya. Oke guys, kalau gitu terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kamu belum subscribe ya? Subscribe sekarang, and like, comment, share, and subscribe pokoknya ya. Like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih. Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu dari 10 sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga ya. Ia terkenal sebagai orang kaya, namun justru berharap menjadi orang miskin. Abdurrahman bin Auf adalah seorang dari Bani Juhrah, keturunan dari pihak ibu paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia lahir pada tahun ke-10 dari tahun gajah, atau tepatnya pada 581 Masehi. Abdurrahman bin Auf lahir dari ibu bernama Sofiyah, sedangkan ayahnya bernama Auf bin Abdul Haris bin Jahroh. Abdurrahman bin Auf menjadi orang ke-8 yang memeluk Islam. Ia diislamkan oleh Abu Bakar Siddiq 2 hari setelah Abu Bakar masuk Islam. Sebelum masuk Islam, ia dikenal dengan nama Abdul Amr. Kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya diminta berganti ya menjadi Abdurrahman bin Auf. Semasa hidupnya, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai orang yang cerdas dalam kesehariannya. Ia beraktivitas sebagai pedagang sukses. Dari hasil berdagang ini, Abdurrahman bin Auf dapat mengumpulkan pundi-pundi harta. Namun dengan kekayaannya yang dimiliki, dia justru menangis karena khawatir akan masuk surga paling terakhir. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Abdurrahman bin Auf akan masuk surga terakhir karena terlalu kaya, sehingga dihisapnya paling lama.
Mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf pun berpikir keras bagaimana caranya agar ia kembali menjadi miskin supaya dapat memasuki surga lebih awal, tuturnya. Agar jatuh miskin, Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan separuh hartanya pada zaman Nabi. Setelah itu ia bersedekah lagi sebanyak 40.000 dinar yang kebanyakan harta bendanya diperoleh dari hasil perdagangan. Suatu hari ada salah satu kaum Ansor bernama Sa'ad yang terkenal dengan kekayaannya di Madinah, menawarkan harta pada Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi saat itu penawaran ditolak dan dia malah bertanya lokasi pasar yang ada di Madinah saat itu. Setelah dicari tahu ternyata harga sewa pasar di Madinah sangat mahal. Banyak orang-orang yang ingin berdagang namun tidak ada modal besar untuk menyewa tempat. Dengan peluang dan inisiatifnya, Abdurrahman bin Auf membeli tanah itu dan menjadikannya sebagai kapling-kapling pasar. Sesaat tanah tersebut dibeli, ia pun segera membagi tanah menjadi beberapa bagian dengan ukuran yang sama besarnya. Abdurrahman kemudian mempersilakan siapapun untuk berdagang di atas tanah tersebut tanpa dikenakan biaya sewa. Abdurrahman bin Auf pernah memberikan 200 uqiyah emas. Satu uqiyah setara dengan kurang lebih 31 gram. Untuk memenuhi kebutuhan logistik selama perang Tabuk saat ada seruan untuk berinfak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia tak pernah berpikir panjang dan ragu-ragu. Begitupun saat perang Badar yang jumlahnya mencapai 100 orang. Dia memberikan santunan 400 dinar kepada masing-masing veteran. Abdurrahman bin Auf juga menyumbangkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, 1.500 unta untuk para pejuang. Tidak hanya itu, dia juga pernah bersedekah dengan membeli kurma yang hampir busuk dari para sahabat, yaitu di Madinah ya. Semua pedagang pun sontak gembira karena kurma mereka bisa dijual. Begitupun Abdurrahman bin Auf yang senang dan berharap akan jatuh miskin. Namun tiba-tiba ada seseorang yang datang dan mengaku berasal dari utusan Yaman. Dia memberitakan bahwa di negerinya sedang terkena wabah penyakit. Yaitu penyakitnya adalah penyakit menular ya sahabat-sahabatku. Sehingga rajanya mengutus dirinya untuk mencari kurma busuk. Menurutnya, kurma busuk adalah salah satu obat yang bisa menyembuhkan dari penyakit menular itu. Akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma yang ada di Abdurrahman bin Auf ya. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan, akhirnya utusan Raja Yaman tersebut memborong semua kurma milik Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari harga kurma biasa. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, makin kita menolong makin kaya itu ya. Jadi jangan takut untuk bersedekah, karena makin kita banyak sedekah makin dikayakan oleh Allah. Selalu bersedekah dan memberikan hartanya, Abdurrahman bin Auf tidak juga jatuh miskin ya sahabat-sahabatku. Justru kehidupannya terus meningkat. Keberhasilannya dalam bisnis membuatnya dijuluki sebagai tangan emas. Karena apapun yang dikerjakan selalu sukses dan membuahkan hasil yang besar. Di saat Abdurrahman bin Auf merelakan semua hartanya,
agar jatuh miskin. Saat itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan limpahan harta berkali-kali lipat untuknya. Abdurrahman bin Auf meninggal di usia 72 tahun dan masuk dalam deretan 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Baginya, warisan terbaik yang ditinggalkan pada keluarga saat meninggal bukanlah harta atau kekayaan, melainkan ajaran Islam dan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, kita bisa mengambil iktibar dari cerita sahabat Nabi ini, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang cita-citanya dia pengen menjadi orang miskin, karena kata Rasulullah SAW, Abdurrahman bin Auf masuk surganya paling belakang karena untuk kekayaannya atau hisab kekayaannya terlalu banyak katanya ya. Jadi masuk surganya paling belakang. Dan Abdurrahman bin Auf bercita-cita pengen jadi orang miskin karena takut ketika kelak di akhirat hisaban hartanya terlalu banyak. Jadi dia pengen secepatnya masuk surga, itu ya cita-citanya. Tetapi setelah itu dia langsung membagi-bagikan hartanya supaya jatuh miskin ya. Tetapi Allah berkehendak lain, makin bersedekah bukannya makin miskin tapi makin kaya ya. Itu sebenarnya kuncinya. Jadi makin kita memberi itu bukan makin miskin tapi makin kaya. Itu janji Allah ya sahabat-sahabatku semuanya. Maka kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan takut untuk memberi, untuk bersedekah. Karena makin kita bersedekah bukan makin miskin, tapi ketika kita banyak sedekah itulah tabungan kita ya. Jadi makin kaya lagi, makin kaya lagi. Karena janji Allah itu benar. Memberi satu, Allah akan memberi 10 kali lipat, bahkan tidak terhingga ya. Itu jadi si Abdurrahman bin Auf itu tetap kaya terus, karena walaupun hartanya dibagi-bagikan, disedekahkan, tapi Allah memberikan gantinya lagi, seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan meninggal dalam usia 72 tahun dan keluarganya hanya diwariskan yaitu ajaran Islam dan ajaran Rasulullah SAW. Nah sekian dulu sahabat-sahabatku semuanya, kita ambil itibar aja, jangan takut untuk bersedekah, bersedekahlah karena sedekah adalah kunci kekayaan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa like, subscribe, and komennya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menikmati video ini. Terima kasih.